Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas pertemuan Gubernur Kaltim dengan KDM nih guys, di kediaman KDM di daerah Subang, Jawa Barat. Mengapa mereka bertemu dan apakah ini masih ada sangkut pautnya dengan atau imbas dari kemarin ya geng, dari pernyataan Gubernur Kaltim soal sebutan yang ditujukan kepada KDM, yaitu sebutan atau julukan Gubernur Konten, yang mana di sini pastinya membuat netizen geram ya geng, apalagi pendukung KDM. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu nih geng, ketika Gubernur Kaltim ini memberikan julukan Gubernur Konten, atau ketika menyebut, atau ketika pertama kali menyebut KDM sebagai Gubernur Konten ya geng, di rapat kemarin, rapat Komisi 2 DPR di akhir bulan April. Jadi beberapa hari yang lalu ketika Komisi 2 DPR mengadakan rapat, dan pada saat itu Gubernur Kaltim diberikan kesempatan ya geng, untuk menyampaikan beberapa programnya, khususnya di daerah Kalimantan Timur ini. Sebelum beliau menyampaikan beberapa programnya atau menjelaskan beberapa programnya, beliau pun mengucapkan beberapa ini ya geng, beberapa prolog dan juga mengucapkan salam nih geng kepada rekan-rekan yang hadir nih. Salah satunya adalah KDM nih geng. Dan yang membuat viral di sini adalah julukan yang diberikan oleh Gubernur Kaltim pada saat itu ya geng. Gue juga nggak tahu konotasinya apa, tapi nanti gue akan bahas di akhir video. Pada saat itu Gubernur Kaltim dengan khusus menyampaikan salamnya kepada KDM nih geng, dengan ucapan mantap, katanya Gubernur Konten, KDM Gubernur Konten mantap. Dan beberapa hari setelahnya viral nih geng, dan banyak netizen yang melampiaskan amarahnya nih geng di medsosnya Pemprov Kaltim dan juga di medsos Pak Rudi Masud nih geng, selaku Gubernur Kaltim. Apakah Gubernur Kaltim ini memang benar-benar bercanda atau ada maksud lain nih geng? Di sini gua akan bahas. Jadi beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 4 Mei 2025, Gubernur Kaltim mendatangi kediaman KDM nih geng, di daerah Subang, Jawa Barat. Dan pada saat itu Gubernur Kaltim pun menyampaikan beberapa poinnya geng, atau beberapa pembicaraan penting dengan KDM nih geng, selaku Gubernur Jawa Barat. Sebelum mereka memasuki kediaman KDM, mereka itu sempat berbincang-bincang dulu nih geng di luar rumah KDM. Dan pada saat itu KDM bercerita ya geng, bahwa mereka itu sudah bersahabat sebelum mereka menjadi gubernur tuh geng. Jadi buat kalian yang seujoni atau salah sangka lah ya kepada Gubernur Kaltim tentang pernyataan beliau dulu nih soal pernyataan Gubernur Konten kepada KDM, mungkin ya geng, mungkin itu adalah candaan ya. Karena tadi itu menurut pernyataan KDM, beliau sudah berteman dan bersahabat lah lama gitu ya, sebelum menjadi gubernur. Memang sih kalau kita berbicara soal persahabatannya geng, atau pertemanan lah, perkataan ceplas-ceplos itu udah hal yang lumrah ya enggak. Tetapi ini juga harus tahu sikon, yang harus tahu situasi dan kondisi lah pastinya. Nggak seenaknya dilontarkan aja gitu. Lu setuju nggak? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih geng. Setelah mereka memasuki rumah KDM, di situ ada beberapa pembahasannya geng. Pembahasan pertama adalah mengenai efisiensi anggaran. Jadi pada saat itu Gubernur Kaltim menyatakan ingin belajar tentang efisiensi anggaran. Yang mana efisiensi anggaran adalah termasuk salah satu programnya Bapak Presiden kita nih, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Walaupun belum maksimal lah ya kita lihat geng. Dan pada saat itu KDM pun menyoroti bahwa penduduk Kaltim ini sedikit katanya. Harusnya anggaran Pemprovnya itu lebih ini geng, bisa dimaksimalkan lah karena penduduknya sedikit. Dan pada saat itu KDM pun memberikan masukan mengenai jalan nih geng, atau pembangunan jalan lah, lebih tepatnya pembangunan jalan nasional di daerah Kalimantan Timur. Yang kita tahu geng, di Kalimantan Timur itu ada beberapa daerah yang belum memiliki jalan yang layak lah gitu geng. Nah ini dibahas juga nih oleh KDM nih. Mengapa gitu kan, kendalanya apa, dan seharusnya lebih diutamakan gitu kan, karena ini kan merupakan akses penting gitu kan untuk warga, untuk proyek-proyek nasional juga. Dan di situ Gubernur Kaltim pun memberikan beberapa alasan kenapa
jalan-jalan di Kaltim itu belum maksimal lah dibangun kayak gitu ya. Atau ada beberapa daerah yang belum maksimal pembangunan jalannya. Yang pertama adalah kontur jalannya, geng. Kontur jalan di Kaltim itu nggak segampang daerah-daerah lain atau provinsi lain lah. Karena di sana itu kan tanahnya tanah ini ya, geng, tanah lembab atau tanah becek lah. Dan di saat diguyur hujan, tanahnya itu cepat mengalami banjir gitu loh, geng. Itu merupakan kendala utama. Makanya kalau misalkan dibangun aspal, menurut pernyataan Gubernur Kaltim, kayaknya nggak mungkin gitu, geng. Karena kan di sana nggak mendukung lah secara medan gitu. Dan di sini pun KDM memberikan masukan ya, geng, bahwa dibangun aja pakai beton lah. Nah ini yang menjadi PR gitu kan, PR dari Gubernur Kaltim gitu loh. Pembahasan mereka selanjutnya adalah mengenai ini yang mengenai pernyataan Gubernur Kaltim yang viral kemarin ya, soal sebutan yang ditujukan kepada KDM, yaitu julukan Gubernur Konten. Itu merupakan candaannya, geng. Ini disampaikan langsung oleh KDM. Dan di sini pun beberapa netizen ada yang beranggapan bahwa Gubernur Kaltim ini meminta maaf ya, geng. Meminta maaf kepada KDM. Tetapi jujur gue pribadi belum melihat secara langsung Gubernur Kaltim ini meminta maaf ya, geng. Meminta maaf atas kejadian kemarin. Dan di sini pun ada beberapa netizen yang berkomentar atau berasumsi ya, geng, bahwa sebenarnya Gubernur Kaltim ini pengen meminta maaf, tetapi nggak secara langsung lah gitu loh, geng, nggak to the point lah. Tetapi nggak to the point lah, intinya kayak gitu, geng. Tetapi nggak to the point-nya, geng. Ya lu pasti tahu lah kenapa. Oh, kita lanjut ke pembahasan tentang pernyataan Gubernur Konten ini. Dan setelah Gubernur Kaltim ini menyatakan atau memberikan julukan atau candaan lah ya, julukan atau candaan kepada KDM, yaitu dengan kata-kata Gubernur Konten, banyak netizen dan warganet pendukung KDM khususnya nih membanjiri medsos Pemprov Kaltim dan juga medsos Pak Rudi Marsudi ini, geng, selaku Gubernur Kaltim. Untuk apa? Untuk meluapkan amarah mereka pastinya lah. Yang mana ini candaan yang belum jelas ya, geng, dulu sebelum mereka bertemu kayak gitu loh, geng. Dan mungkin kalau kita lihat ya, geng, kalau kita lihat di videonya Kang Deddy Mulyadi nih atau KDM, pada saat itu KDM langsung menjelaskan ya, geng, ketika mereka sedang berdialog tentang program-program dan juga tentang efisiensi anggaran nih. Mungkin kalau misalkan KDM nggak sedikit memotong pembicaraan dan langsung to the point ke pembahasan tentang keviralan mereka ketika rapat di Komisi 2 DPR itu ya, geng. Mungkin kalau KDM ini nggak memotong pembicaraan dan nggak langsung to the point membahas tentang keviralan mereka tentang julukan Gubernur Konten ini, mungkin nggak tahu ya, geng, mereka itu inget nggak gitu kan, atau nggak tahu mau ngebahas itu nggak gitu loh, maksud gue. Lo ngerti kan? Dan gue pun jujur ketika melihat videonya gue menantikan itu gitu loh, gengs. Oke, lanjut ke pembahasannya. Dan pada saat itu KDM pun berbicara bahwa ketika beliau itu menyatakan tentang anggarannya, geng, setelah pernyataan Gubernur Konten itu, bahwa beliau itu menunjukkan kepada semua yang hadir ya, geng, bukan Pak Rudi Marsudi doang, bukan. Kepada semua yang hadir bahwa dengan konten gitu kan, dengan konten ada dampak positif. Dampak positifnya adalah memperkecil pengeluaran atau biaya iklan ya, geng, biaya iklan Pemprov. Dan jujur gue baru tahu loh, geng, baru tahu dari perkataan KDM ini, geng. Pengeluaran Pemprov Jabar gila gede juga, 50 miliar ya. Sebelumnya maksud gue, geng, sebelum KDM ini menjabat. Karena gubernur-gubernur yang lain setahu gue belum ada yang secara belak-belakan ngomong di medsos lah ya, di medsos atau di TV belum ada, geng. Belum ada secara belak-belakan ngomong pengeluaran atau anggaran iklan Pemprov. Lu pernah dengar nggak? Coba kalau lu pernah dengar, tambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi udah sangat jelas ya, geng. Ini adalah suatu candaan. Dan pada saat itu KDM pun ingin agar yang hadir itu tahu gitu loh, geng. Tahu dampak positif lah intinya, geng. Dampak positif dari konten ini gitu loh. Karena kan dengan konten dapat AdSense, dan dengan konten pun kita bisa mensosialisasikan gitu kan. Mensosialisasikan program-program yang kita canangkan gitu loh, geng. Apalagi seandainya kita itu adalah public figure, geng. Public figure contohnya kayak bupati atau wali kota atau gubernur. Jadi itu lebih gampang gitu loh. Lebih gampang dan lebih banyak dampak positifnya. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong pencitraan itu tuh fix, itu adalah haters. Dan ini pun menjadi poin selanjutnya, geng. Pembahasan ketika mereka berdua bertemu nih antara Gubernur Kaltim dan juga KDM ini, geng. Tentang sharing media sosial nih, geng. Jadi seandainya kepala daerah yang lain nih seperti KDM gitu kan, dalam hal konten gitu kan, ada dampak positif dan ada anggaran yang bisa dipangkas, ini wajib sekali untuk ditiru. Jadi intinya itu, geng, poin yang bisa kita ambil dari pernyataan KDM ya, geng. Setelah KDM ini viral, setelah KDM ini dijuluki
atau dibercandai lah ya itulah geng lah, dibercandai oleh Pak Rudi Masud ini dengan kata-kata gubernur konten gitu geng. Itu adalah dampak positif ya geng, positif dari medsos lainnya kayak gitu geng. Pembahasan terakhir ketika mereka bertemu antara Gubernur Kaltim dan juga KDM ini adalah mereka memberikan cindera mata ya geng, atau oleh-oleh lah dari masing-masing pihak. Sekalian sesi foto gitu geng. Jadi pada saat itu KDM memberikan oleh-oleh, Pak Gubernur Kaltim pun memberikan oleh-oleh. Jujur gue pribadi sangat mengapresiasi Bapak Gubernur Kaltim ini nih, telah mendatangi langsung KDM ya geng. Gue juga terima kasih banyak kepada netizen yang selalu mendukung siapapun lah ya, mendukung yang positif maksud gue geng. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir, dan buat lo yang suka nonton video gue pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo belakang dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.